Pujian sebagai ujian. Refleksi pagi 1691. Apa gambaran Amsal tentang peran pujian sebagai ujian bagi seseorang? Mari lihat gambarannya di Amsal 27 ayat 21. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Saudara-saudara, kui atau cawan lebur serta tungku perapian adalah sarana untuk mencairkan dan memurnikan logam dari berbagai pengotor sehingga logam menjadi lebih murni dan berkualitas. Demikian juga pujian yang diberikan kepada seseorang. Pujian bisa saja membuat seseorang itu menjadi makin tinggi hati bagi seorang yang sombong, atau pujian bisa justru membuat seseorang makin rendah hati bila ia selalu mawas diri. Pujian memang sebuah ujian. Saudara-saudara, sikap mawas diri di dalam kerendahan hati adalah sikap yang berkenan di mata Tuhan. Inilah sikap seorang hamba yang rendah hati yang diajarkan Yesus Kristus di Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Melakukan sebuah pekerjaan baik yang telah menjadi tugas kita adalah sebuah tanggung jawab yang bukan untuk dipamerkan dan dipuji. Karenanya, marilah kita menaati pesan Yesus di Matius 5 ayat 16 supaya terang kita boleh bercahaya di depan orang dan memuliakan Bapa yang di sorga. Tidak tetap bodoh. Refleksi pagi 1692. Apa gambaran Amsal tentang betapa sulitnya mengajar orang bodoh yang tidak takut Tuhan untuk belajar berhikmat? Mari simak Amsal 27 ayat 22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Saudara-saudara, lesung biasanya digunakan untuk menumbuk bulir gandum guna memisahkan butir gandum dari sekamnya. Kalau kebodohan itu digambarkan sebagai sekam, maka sekalipun orang bodoh itu diajar berulang-ulang, tetapi karena ia sombong dan tidak mau diajar, ia akan tetap di dalam kebodohannya. Hidup berhikmat di dalam takut akan Tuhan itu harus diawali dengan sikap mau diajar di dalam kerendahan hati. Saudara-saudara, sikap rendah hati untuk mau diajar adalah kunci untuk kita menjadi lebih berhikmat. Bila seorang berlaku sombong, merasa sudah pintar, dan menolak untuk diajar, maka ia adalah seorang yang bodoh, walaupun ia seorang yang cerdas. Selanjutnya, kalaupun seseorang sepertinya mau diajar, tetapi bila ia syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, ia hanya akan mau mendengarkan apa yang ia mau dengar. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat 6 dan 7. Sehingga orang lemah seperti itu, walaupun ia selalu ingin diajar, namun ia tidak pernah dapat mengenal kebenaran, bahkan ia justru menentang kebenaran.
Karenanya, marilah kita selalu mawas diri dan rendah hati. Menjadi gembala baik. Refleksi pagi 1693. Apa nasihat Amsal bagi para gembala yang tergoda untuk melupakan kambing domba gembalaannya? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 27 ayat 23 dan 24. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Saudara-saudara, karena iming-iming kekayaan dan kekuasaan, ada saja gembala yang kemudian meninggalkan tanggung jawab memelihara kambing dombanya untuk mengejar ambisinya dengan mengeksploitasi kambing dombanya untuk kepentingan diri. Merekalah gembala umat Israel yang ditegur keras oleh Tuhan di Yehezkiel 34. Merekalah pencuri, perampok, dan gembala upahan di perumpamaan Yohanes 10. Saudara-saudara, banyak orang percaya mengaku telah dipanggil Tuhan untuk mengembalakan umatnya. Hanya saja, ada saja gembala umat yang kemudian terhanyut dalam godaan kekayaan serta kekuasaan dan melupakan tanggung jawab pelayanannya. Bahkan, ada gembala umat yang kemudian justru mengeksploitasi umat Tuhan untuk mendapatkan kelimpahan harta dan mendapatkan kekuasaan. Ini tentulah jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, hai para gembala umat, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Jadilah gembala umat yang berkenan di mata Tuhan dengan meneladani Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Roh Tuhan kiranya memberi kekuatan serta pertolongan untuk berubah. Setia mengerjakan hal kecil. Refleksi pagi 1694. Apa hasilnya bila seorang gembala setia menjalankan tanggung jawabnya? Mari kita lihat Amsal 27 ayat 25 sampai 27. Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Saudara-saudara, di dalam anugerah Tuhan, gembala yang setia akan mendapatkan kecukupan dari hasil jerih payahnya itu. Kesetiaan dalam melakukan tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan dalam keseharian adalah sikap yang dikenan Tuhan. Saudara-saudara, dalam keseharian hidup, orang bisa saja melihat aktivitas sehari-harinya itu hanyalah rutinitas kehidupan biasa saja. Orang kemudian menjadi senang untuk mencari hal-hal yang sensasional walau tidak benar. Kesetiaan untuk melakukan hal-hal kecil di dalam kebenaran digantikan dengan gairah untuk mengejar hal-hal besar yang penuh sensasi, tetapi sebenarnya kosong dan penuh kebohongan. Oleh karena itu, marilah kita belajar setia mengerjakan tanggung jawab kita seberapa kecilnya itu. Seperti ajaran Yesus Kristus di Lukas 16 ayat 10, mari kita bersikap setia
mengerjakan perkara kecil di dalam kebenaran, karena kelak Tuhan akan percayakan perkara besar. Mari kita berlaku setia dalam setiap perkara.